Halo, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pandemi COVID-19, dampaknya bagi sektor pertanian dan asuransi di kegiatan Student Conference kali ini. Kami akan membahas risiko dan masalah corona untuk sektor risk management dan dampaknya pada sektor pertanian dan sektor asuransi. COVID-19 atau coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan manusia. Virus ini diketahui mulai masuk ke Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020. COVID-19 menimbulkan permasalahan yang membatasi pergerakan manusia dan juga menyebabkan permasalahan ekonomi global sehingga perekonomian Indonesia kali ini menjadi krisis ekonomi. Hal tersebut berdampak kepada kerentanan keuangan dan menguji sistem ekonomi krisis keuangan. Oleh karena itu, bank sentral dan lembaga keuangan berupaya memitigasi langsung dampak terhadap ekonomi real melalui langkah fiskal maupun moneter. Beberapa strategi untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dapat dari segi investasi, segi pendalaman sektor keuangan, segi penguatan sektor kesehatan, ataupun dari segi pembangunan infrastruktur. COVID-19 menyebabkan permasalahan dalam berbagai sektor, diantaranya yaitu sektor pertanian dan sektor asuransi. Pada sektor pertanian, COVID-19 dapat menurunkan nilai tukar petani atau NTP. Mengapa COVID-19 dapat mempengaruhi NTP? Karena COVID-19 menghambat kegiatan distribusi pada sektor pertanian sehingga menyebabkan kerugian pada petani. Pada sektor asuransi sebagai instrumen pengelolaan risiko juga mengalami perlambatan pembayaran premi oleh pemegang polis. Tindakan yang dilakukan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan kebijakan countercyclical. Dampak tersebut juga dapat membuka peluang bagi industri asuransi untuk mengalihkan pelayanannya melalui digital platform. Nama saya Muhammad Akmal Akil Siraj, NPM 2017-110062. Kali ini saya akan membahas mengenai risiko dan masalah COVID-19. Risiko adalah suatu proses kejadian yang dapat ditentukan probabilitasnya secara hasil. Risiko bisa menghasilkan kerugian atau keuntungan. Jika melihat risiko sebagai kemungkinan yang dapat merugikan, maka risiko merupakan hal yang dapat membebankan. Tapi risiko juga penting untuk mengejar suatu hasil. World Development Report 2014 telah memberikan 5 wawasan utama tentang proses manajemen risiko. Yang pertama yaitu mengambil risiko diperlukan untuk mengejar suatu pembangunan. Yang kedua yaitu agar berhasil menghadapi risiko, penting untuk beralih dari respon yang tidak direncanakan dan ketika krisis terjadi menjadi manajemen risiko yang proaktif, sistematis, dan terintegrasi. Yang ketiga yaitu trade-off dan hambatan untuk manajemen risiko juga harus diidentifikasi, diprioritaskan, dan diatasi melalui tindakan swasta dan publik. Yang keempat yaitu manajemen risiko memerlukan tindakan dan tanggung jawab bersama di berbagai tingkat masyarakat, dari rumah tangga hingga komunitas internasional. Yang kelima yaitu pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola risiko sistemik, menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk tindakan dan menyalurkan dukungan langsung kepada orang-orang yang rentan. Pembahasan selanjutnya itu mengenai masalah. Masalah seringkali dikaitkan dengan suatu bencana, namun jika dikaji lebih mendalam lagi, masalah tidak selalu menghasilkan suatu negatif. Terkadang masalah juga diperlukan sebagai bentuk peluang untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Risiko dan masalah COVID-19 membahas bagaimana pengelolaan pada kerangka pikir World Development Report 2014 yang terdiri dari 6 sektor. Sektor yang pertama yaitu household, yang kedua yaitu community, yang ketiga enterprise, keempat international community, kelima macroeconomics, dan terakhir financial system. Kebijakan keuangan dapat dilakukan untuk mengatasi risiko dan masalah COVID-19. Namun jika penyesuaian terlalu menjauh akan menjadi bumerang untuk sektor perbankan. Terdapat 3 prinsip untuk mendapatkan sistem keuangan yang solid dan sehat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Prinsip pertama yaitu harus efektif dalam mendukung kegiatan ekonomi, setidaknya berlaku pada periode krisis dan lebih baik bahkan setelahnya. Prinsip kedua yaitu penyesuaian dalam menjaga kesehatan sistem perbankan. Bank harus tetap memiliki modal yang cukup likuid dan menguntungkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Prinsip ketiga yaitu penyesuaian tidak boleh merusak kredibilitas jangka panjang untuk kebijakan keuangan. Melakukan kebijakan keuangan secara berlebihan dalam jangka pendek dapat menciptakan kerusakan pada jangka panjang. Transparansi merupakan kunci dalam memenuhi segala prinsip. Pandemi COVID-19 menghadirkan ancaman signifikan bagi semua sektor bisnis dan juga yang paling terkena dampaknya yaitu sektor UMKM.
Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan risiko kesehatan masyarakat tentu menyebabkan penurunan dalam permintaan produk barang dan jasa bagi sektor bisnis. Jika krisis terus berkepanjangan, konsumen akan mengkonsumsi lebih sedikit atau mengubah cara mereka membeli. Saatnya bertindak kuat untuk memposisikan bisnis selama pandemi dan bersiap untuk pemulihan yang cepat setelah pandemi berakhir. Ada beberapa langkah tindakan untuk memposisikan bisnis pada saat pandemi dan setelah pandemi berakhir. Yang pertama, mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko. Yang kedua, mengembangkan strategi mitigasi, bergantung pada industri, ukuran perusahaan, lokasi, dan faktor lainnya. Respon risiko harus didorong oleh keputusan penerimaan risiko, pengurangan, pembagian, penghindaran, atau penghilangan total setiap risiko. Yang ketiga, melakukan audit untuk memeriksa apakah semuanya berjalan dengan baik. Yang keempat, kontinuitas bisnis dan strategi pemulihan perlu memiliki 6 komponen utama, yaitu analisis krisis, data dan rencana cadangan data, rencana kesinambungan bisnis, rencana tanggap darurat, rencana pengujian kontingensi, dan rencana tanggap bencana. Nama saya Wahyu Jati Sekira Utama, NPM saya 2017-110027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pertanian. Karena akan kebijakan ini itu berpotensi memberikan risiko kepada petani, yaitu sistem pangan mereka terganggu. Nah, hal itu dikarenakan rantai pasok dan distribusi pangannya terganggu. Nah, perlu dibayangkan, biasanya misalkan pada bulan-bulan biasa tuh para petani tuh ketika panen, mereka menjual hasil taninya ke restoran, ke pasar, ke hotel, dan lain-lainnya. Tapi, dikarenakan adanya pandemi ini, membuat hasil panen mereka itu tidak laku. Maka dari itu, para petani mengalami kerugian. Selain itu, harga hasil produksi petani juga menurun. Pada saat panen raya tuh harganya menurun karena terhambatnya distribusi juga. Dan nilai jual dari hasil panen itu menjadi turun. Hal ini disebabkan supply hasil tani itu lebih besar daripada demand-nya, sehingga harganya menjadi turun. Karena masyarakat pun daya belinya menurun, seiring waktu menurun gara-gara adanya pandemi COVID ini. Nah, sebagai contoh nih, sekarang itu kalau misalkan saya cari di internet, harga ayam itu rata-rata 10.000 per kilogram. Nah, harga ini tuh jauh dari acuan pemerintah, yang kalau pemerintah tuh mengacunya sebesar 19.000 sampai 21.000 per kilo. Nah, tapi bisa dibayangkan, harga produksinya aja udah berkisar sebesar 15.000 sampai 17.000. Petaninya kan rugi, karena hanya ngejualnya 10.000. Nilai produksinya aja lebih besar daripada nilai jualnya. Nah, karena hal tersebut, itu menyebabkan NTP petani menurun. NTP ini merupakan indikator kesejahteraan petani. Berdasarkan data yang saya dapat, Badan Pusat Statistik, pada saat bulan Februari, NTP petani itu sebesar 103,35%. Dan menurun pada saat bulan Maret menjadi sebesar 102,9%. Menurun sebesar 1,22%. Kalau misalkan dibiarkan terus-menerus kan bisa berbahaya nih, berpengaruh terhadap persediaan petani yang akhirnya dapat mengganggu ketahanan pangan. Nah, pemerintah ini sudah memberlakukan beberapa strategi pada saat di tengah pandemi corona ini. Strategi ini meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, pada saat jangka pendek, pemerintah menganjurkan membeli ayam peternak kecil dan dititipkan di pendingin milik swasta, lalu menaikkan harga jual gabah petani, terus menjaga 11 stok aman komoditas utama di setiap provinsi, terus kegiatan padat rakyat. Nah, terus yang kedua itu nih, menaikkan harga jual gabah petani. Terus dalam jangka menengah, mendorong ekspor secara maksimal, padat karya, dan memberikan bantuan benih atau bibit kepada semua pemudi, dan
ex-narapidana yang berprofesi sebagai petani. Untuk jangka panjangnya, yaitu 5 tahun ke depan, pada tahun 2024, strategi ini diharapkannya dapat meningkatkan produksi komoditas pertanian sebesar 7% per tahun. Lalu kita dapat mengekspor 3 kali lipat, menargetkan jumlah petani milenial sebesar 2,5 juta orang. Nah, lalu Kementerian juga akan mempercepat bantuan sarana produksi seperti Asiltan. Asiltan itu alat mesin pertanian, lalu benih bibit, pupuk, pakan ternak, obat vaksin, dan lain-lainnya. Hal ini demi untuk meningkatkan komoditas pertanian. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh kawan saya mengenai topik lainnya. Terima kasih. Asuransi sebagai sarana pengelolaan risiko pada kenyataannya juga akan menimbulkan risiko tersendiri akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satu risikonya yaitu terjadinya keterlambatan pembayaran premi dari pihak tertanggung, yang juga pada akhirnya akan memperlambat kinerja asuransi untuk mengklaim kerugian dari pihak tertanggung itu. Risiko yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 ini tentunya telah berdampak pada kinerja perusahaan asuransi. Terlihat perkembangan kinerja perusahaan asuransi itu menurun secara signifikan di bulan Januari 2020 dan terus menurun di bulan selanjutnya apabila kita bandingkan dengan bulan November dan Desember tahun 2019. Hal ini disebabkan karena tersendatnya cash flow di mana pihak tertanggung mengalami keterlambatan pembayaran premi tidak hanya setelah kemunculan COVID-19, namun juga sebelum, di mana masyarakat lebih memprioritaskan pembelian barang dengan kuantitas yang banyak atau yang bisa kita sebut dengan panic buying, sehingga hal tersebut menandakan adanya bentuk pengalihan risiko di mana konsumen lebih memprioritaskan pengelolaan risikonya ke komoditas pokok seperti sandang. Untuk mengurangi risiko ataupun meringankan risiko bagi sektor asuransi, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur lembaga keuangan non-bank telah mengeluarkan kebijakan kontrasiklikal yang berlaku per 30 Maret 2020. Yang pertama, batas waktu penyampaian laporan berkala. Kedua, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. 3. Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan. Dan yang keempat adalah perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Dengan adanya kebijakan kontrasiklikal ini, stabilitas lembaga keuangan non-bank khususnya asuransi dapat tetap terjaga. Selain kebijakan kontrasiklikal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan asuransi juga memberikan kelonggaran kepada pengguna jasa asuransi berupa perpanjangan jatuh tempo tagihan premi selama 3 bulan. Risiko dan masalah yang ditimbulkan karena adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya merugikan sektor asuransi, namun juga dapat dijadikannya sebagai peluang. Sektor asuransi selama ini menerima pelayanannya secara konvensional, di mana diberlakukannya tatap muka. Namun semenjak diberlakukannya kebijakan PSBB dan social distancing, pelayanan asuransi tentunya menjadi terhambat. Peluang yang dihadapkan untuk sektor asuransi yaitu penggunaan digital platform yang akan memudahkan perusahaan asuransi untuk melayani nasabahnya. Jadi tidak perlu adanya tatap muka, nasabah dapat secara mudah terlayani oleh perusahaan asuransi tersebut. Diharapkan seluruh perusahaan asuransi dapat meningkatkan pelayanannya dengan mengalihkan pelayanan konvensionalnya menjadi pelayanan melalui digital platform. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu risiko yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 telah berdampak pada sektor risk management, di mana sekarang semuanya menjadi serba terbatas. Kegiatan ekonomi pun menjadi terbatas, dan jika terus dibiarkan akan mengalami krisis moneter sampai dengan negatif. Dampak lainnya pada kinerja perusahaan asuransi. Terlihat perkembangan kinerja perusahaan asuransi menurun secara signifikan di bulan Januari 2020, dan hal tersebut terus menurun di bulan selanjutnya. Hal ini disebabkan tersendatnya cash flow, di mana pihak tertanggung mengalami keterlambatan pembayaran premi. Diperkirakan kinerja sektor asuransi akan terus menurun mengingat kebijakan PSBB yang memaksa masyarakat untuk bekerja di rumah.
atau tidak bekerja sama sekali yang membuat adanya penurunan pendapatan sehingga dapat berdampak pada pengeluaran. Untuk mengurangi risiko ataupun meringankan risiko bagi sektor asuransi, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur lembaga keuangan non-bank telah mengeluarkan kebijakan countercyclical yang berlaku per 30 Maret 2020. Pada sektor pertanian, pandemi COVID-19 ini berpotensi memberi risiko pada sistem pangan karena tergantung rantai pasok dan distribusi pangan. Hal ini juga terdampak kepada NTP yang menjadi indikator kesejahteraan petani. NTP petani pada bulan Februari sebesar 103,35% dan menurun sebesar 1,22% pada bulan Maret menjadi sebesar 102,9%. Penurunan ini terjadi karena adanya dampak virus corona pada petani. Para petani memiliki masalah pada proses distribusinya karena hasil panen mereka tak laku. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan PSBB yang menghambat proses penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.